Pernahkah Anda melintasi sebuah kota dan merasakan suasana yang menyeramkan dengan rasa kejahatan dan kerusakan di setiap sudut? Ini adalah kota-kota yang seharusnya diberi label peringatan, tempat-tempat yang mungkin lebih buruk dari yang Anda bayangkan. Bergabunglah dengan saya, Nelson Vargas, di saluran YouTube saya, Penjelajahan Elang, saat kita menjelajahi kota-kota yang menakutkan ini dan mengungkap rahasia tersembunyinya. 10th, Barstow, California. Bayangkan ini, Anda sedang mengemudi antara Los Angeles dan Las Vegas, bersemangat tentang lampu terang yang ada di depan, ketika tiba-tiba tangki bensin Anda habis. Anda berhenti di sebuah jalan keluar kecil dan berdebu yang bernama Barstow, California. Seketika panas menyambut Anda seperti pintu oven yang dibuka. Matahari yang menyilaukan menyinari trotoar yang retak dan tumbuhan kering bergulir malas di jalan, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang masih bergerak di sini. Dulunya merupakan pemberhentian utama di jalur sejarah 66, Barstow telah tertinggal oleh kemajuan. Sekarang tempat ini hanya sekadar kumpulan stasiun pengisian bahan bakar, tempat berhenti truk, dan rantai makanan cepat saji yang mengandalkan dompet para pelancong yang lewat. Secara mengejutkan, beberapa orang masih tinggal di sini, meskipun suhu gurunnya yang ekstrim seringkali melebihi 110 derajat Fahrenheit, 43 derajat Celcius. Kelangkaan air adalah masalah serius, dan menurut Dewan Sumber Daya Air Negara bagian California, Barstow telah berjuang dengan tingkat polusi perklorat yang tinggi, sebuah bahan kimia yang ditemukan dalam bahan bakar roket dan dapat memengaruhi fungsi tiroid. Keamanan adalah masalah lain. Menurut laporan kejahatan seragam FBI, tingkat kejahatan kekerasan di Barstow adalah 194% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Penyerangan, pencurian, bahkan pembunuhan masih umum, meskipun jumlah penduduknya hanya sekitar 25.000. Meskipun harga rumah jauh lebih murah dibandingkan Los Angeles atau San Francisco, kondisi ekstrim dan tingkat kejahatan yang tinggi menjadikan tinggal di sini sebuah taruhan yang mahal. 9. Pine Bluff, Arkansas, sebuah kota yang berjuang dengan kerusakan dan toksisitas. Pine Bluff, Arkansas, menggambarkan kenyataan pahit dari mimpi Amerika yang semakin menghilang. Dahulu sebuah kota pertanian yang makmur, Pine Bluff kini berdiri sebagai peninggalan yang membusuk dari dirinya yang dulu. Bangunan-bangunan terbengkalai dan jalan-jalan yang sepi menceritakan kisah pilu tentang kemunduran ekonomi, di mana apa yang dulunya merupakan pusat aktivitas yang berkembang kini telah diambil alih oleh kesunyian akibat pengabaian. Namun, masalah kota ini jauh melampaui kerusakan ekonomi. Pine Bluff adalah salah satu tempat yang paling toksik di Amerika Serikat, yang menampung salah satu tempat pembuangan limbah beracun terbesar di negara ini. Kontaminasi tanah, udara, dan air telah menjadi krisis kesehatan serius bagi penduduknya. Seorang penduduk setempat merasakan beban lingkungan ini, dengan suram berkata, "Jika kejahatan tidak membunuhmu, bahan kimia akan." Kenyataan hidup di sini sangat suram, karena tingkat polusi dan prevalensi kejahatan membuat Pine Bluff semakin sulit untuk pulih. Tingkat kejahatan di Pine Bluff sangat tinggi, dengan kejahatan kekerasan yang mencapai 340% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kejahatan properti juga terus menghantui komunitas, semakin memperumit upaya untuk membangkitkan kota ini. Dengan tingkat kemiskinan yang tetap sangat tinggi, kurangnya peluang kerja, dan penutupan bisnis lokal telah membuat banyak penduduk terjebak dalam siklus kesulitan yang tak berujung. Masa depan Pine Bluff tampak suram saat kota ini berjuang di bawah beban lingkungan toksiknya dan jalan-jalan yang penuh dengan kejahatan. 8. Gallup, New Mexico, sebuah kota yang berjuang dengan kemiskinan dan kecanduan. Gallup, New Mexico, mungkin pertama kali tampak sebagai kota yang penuh dengan makna budaya dan tradisi yang kaya, terutama selama Festival Gallup Intertribal Indian Ceremonial tahunan. Perayaan ini menampilkan seni, budaya, dan adat istiadat yang kaya dari komunitas penduduk asli Amerika, memberikan sekilas yang indah namun singkat tentang warisan kota ini. Namun, untuk 364 hari lainnya dalam setahun, Gallup menggambarkan gambaran yang jauh lebih suram, yang ditandai dengan kesulitan ekonomi dan tantangan sosial. Jalan-jalan di Gallup dipenuhi dengan toko gadai dan kantor pinjaman tunai, tanda-tanda dari sebuah komunitas di mana banyak orang hidup dari gaji ke gaji dan menjual barang-barang mereka hanya untuk bertahan hidup.
dengan tingkat kemiskinan yang melebihi 30%, jauh di atas rata-rata nasional. Gallup adalah kota di mana peluang ekonomi sangat langka. Tingkat kemiskinan yang tinggi diperburuk oleh masalah lain yang melanda daerah ini. Kecanduan alkohol. New Mexico memiliki salah satu tingkat kematian terkait alkohol tertinggi di negara ini, dan Gallup bukan pengecualian. Bagi mereka yang mempertimbangkan untuk pensiun di Gallup, karena biaya perumahannya yang rendah, dengan harga rumah rata-rata $244.000, kota ini mungkin tampak menarik pada pandangan pertama. Namun, kurangnya layanan penting, ditambah dengan peluang kerja yang terbatas dan masalah sosial yang meluas, menjadikannya tempat yang sulit untuk menetap dalam jangka panjang. Daya tarik Gallup terhalang oleh kesulitan yang dihadapi banyak penduduknya setiap hari. 7. Camden, New Jersey, sebuah kota yang tertekan oleh kejahatan dan kemiskinan. Tepat di seberang sungai dari Philadelphia, Camden, New Jersey, terasa seperti dunia yang terpisah. Dahulu sebuah kekuatan industri, Camden kini dikenal dengan tingkat kejahatannya yang tinggi dan kemiskinan, menduduki peringkat sebagai salah satu kota paling berbahaya di Amerika. Bagi banyak orang, Camden adalah tempat di mana mimpi Amerika telah terlupakan, dan kota ini telah menjadi medan perang melawan kekuatan kerusakan. Berjalan di jalan-jalan Camden bisa terasa seperti melangkah ke zona perang. Kejahatan merajalela dengan tingkat kejahatan kekerasan yang termasuk yang tertinggi di negara ini. Meskipun ada beberapa atraksi wisata seperti Adventure Aquarium dan Museum Kapal Perang USS New Jersey, lingkungan sekitarnya sama sekali tidak mengundang. Sirene terdengar terus-menerus, dan keselamatan penduduk selalu terancam. Kurangnya ekonomi yang stabil dan peluang kerja yang semakin menyusut hanya menambah rasa ketidakstabilan. Sekolah-sekolah di Camden gagal, berkontribusi pada generasi anak-anak yang menghadapi masa depan yang tidak pasti. Bagi mereka yang telah tinggal di kota ini selama bertahun-tahun, harapan untuk revitalisasi tampaknya semakin jauh dari jangkauan. Seorang guru pensiunan yang telah tinggal di Camden sepanjang hidupnya menjelaskan, "Saya bertahan karena saya pikir kota ini bisa pulih, tetapi ketika pabrik-pabrik pergi, harapan juga pergi bersama mereka." Kehilangan industri dan peluang kerja telah membuat Camden bergulat dengan tantangan besar berupa kemiskinan, kejahatan, dan kurangnya sumber daya untuk warganya. 6th East Street, Louis, Illinois, sebuah kota yang tenggelam dalam kemiskinan dan korupsi. Terletak tepat di seberang sungai Mississippi dari St. Louis, Missouri, East St. Louis, Illinois, telah menjadi kota yang dihancurkan oleh kemiskinan, kejahatan, dan korupsi sistemik. Dahulu, daerah ini berkembang dengan aktivitas industri, tetapi runtuhnya bisnis lokal dan ditinggalkannya basis ekonomi kota telah membuatnya kesulitan untuk bertahan hidup. East Street Louis telah menjadi simbol bagaimana pembusukan ekonomi dan sosial yang dalam bisa meresap ke dalam sebuah komunitas, meninggalkannya hampir tidak dapat dikenali dari bentuknya yang dulu. Hidup di East Street Louis penuh dengan bahaya, bahkan untuk kegiatan yang paling biasa. Pergi ke McDonald's lokal mungkin tampak seperti tugas yang tidak berbahaya, tetapi bagi banyak orang, itu adalah usaha yang berisiko di sebuah kota, di mana kejahatan selalu ada. Penduduk setempat sering bercanda tentang memiliki rute pelarian khusus untuk menavigasi jalan-jalan berbahaya yang menyoroti ancaman kekerasan yang selalu ada. Dahulu sebuah kota industri, East Street Louis kini menghadapi tingkat kemiskinan yang mencengangkan, dengan harga rumah rata-rata hanya $36.000. Namun, harga rendah ini datang dengan biaya yang tinggi, risiko tinggal di sebuah kota dengan ketidakstabilan ekstrim dan bahaya sehari-hari. Keruntuhan ekonomi kota ini telah menyebabkan pengabaian yang meluas, dengan lingkungan yang dulunya berkembang kini tampak kosong dan menyeramkan. East Street Louis telah berjuang selama beberapa dekade untuk mengatasi warisan kemiskinan dan korupsi, dan kota ini terus menjadi salah satu tempat yang paling menantang di Amerika Serikat untuk dijadikan rumah. 5. Flint, Michigan, sebuah kota yang masih terhuyung dari krisis. Flint, Michigan akan selamanya dikenang karena krisis airnya yang membawa perjuangan kota ini ke sorotan nasional. Bahkan bertahun-tahun setelah krisis dimulai, dampak kontaminasi timbal masih bertahan, dan Flint terus menghadapi tantangan harian dalam menyediakan air bersih bagi penduduknya. Krisis ini merupakan simbol dari masalah yang lebih besar di Flint, kemiskinan yang dalam,
tingkat pengangguran yang tinggi, dan ekonomi yang belum bisa pulih sejak runtuhnya industri otomotif. Dahulu sebuah pusat manufaktur yang hidup, tempat bermarkasnya General Motors, Flint kini menjadi simbol dari kemunduran industri Amerika. Ketika pabrik-pabrik ditutup, mesin ekonomi kota ini berhenti, meninggalkan warisan pengangguran dan infrastruktur yang memburuk. Dampak dari keruntuhan ekonomi ini masih dirasakan oleh penduduk yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, seringkali tanpa akses ke kebutuhan dasar seperti air bersih. Tingkat kejahatan di Flint termasuk yang tertinggi di negara ini, dengan kejahatan kekerasan dan properti menjadi hal yang biasa. Meskipun ada upaya untuk mengatasi krisis air, kota ini tetap dalam kondisi yang sangat buruk dan air bersih masih belum dijamin untuk semua penduduk. Tingginya tingkat pengangguran dan kurangnya peluang ekonomi hanya memperburuk keadaan, menciptakan masa depan yang suram bagi banyak orang yang tinggal di Flint. Meskipun cerita Flint telah memicu kemarahan dan seruan untuk reformasi, jalan kota ini menuju pemulihan tetap tidak pasti. 4. Gary, Indiana, sebuah kota yang tertinggal oleh revolusi industri. Gary, Indiana, yang dulunya merupakan kekuatan industri yang sibuk, kini lebih terasa seperti kota hantu pasca apokaliptik. Di masa kejayaannya, Gary adalah pusat industri baja yang berkembang pesat, menarik pekerja dari seluruh negara untuk membangun kehidupan di dalam pabrik-pabriknya. Namun, seiring runtuhnya industri baja pada paruh kedua abad ke-20, ekonomi kota ini pun hancur. Dengan penutupan pabrik-pabrik dan hilangnya lapangan pekerjaan, Gary dengan cepat menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Populasi Gary telah menyusut secara signifikan selama bertahun-tahun, dengan lebih dari setengah penduduknya pergi dalam beberapa dekade terakhir mencari pekerjaan dan kondisi hidup yang lebih baik di tempat lain. Penduduk yang tersisa harus menghadapi sebuah kota yang dilanda kemiskinan, tingkat kejahatan yang tinggi, dan sistem sekolah yang hampir hancur. Jalan-jalan yang dulunya ramai kini dipenuhi dengan rumah-rumah yang terbengkalai, dan ekonomi lokal tetap hancur, dengan sedikit harapan untuk pemulihan. Cerita Gary adalah pengingat tragis tentang konsekuensi dari penurunan industri, di mana komunitas-komunitas yang utuh ditinggalkan untuk mengumpulkan potongan-potongan kehidupan setelah hilangnya sebuah industri. 3. Stockton, California, sebuah kota yang berjuang untuk mengatasi masa lalu. Stockton, California dulunya adalah kota yang sedang berkembang, tetapi masa depannya menjadi tidak pasti setelah kota ini menjadi salah satu kota terbesar di AS yang mengajukan kebangkrutan. Masalah ekonomi Stockton semakin diperburuk dengan tingginya tingkat kejahatan, kekerasan geng, dan pasar kerja yang tidak stabil. Bagi banyak orang, tinggal di sini berarti terus-menerus berjuang melawan lingkungan yang terasa di luar kendali. Meskipun terletak di California, sebuah negara bagian yang terkenal dengan industri yang berkembang pesat dan tempat-tempat wisata yang indah, masa depan Stockton tampak suram. Tingkat kejahatan kekerasan kota ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara bagian dan nasional, dan penduduk sering hidup dalam ketakutan akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Bahkan saudara-saudara Diaz, petarung profesional yang dikenal dengan sikap keras mereka, secara terbuka berbicara tentang tantangan tumbuh besar di Stockton, menekankan kerasnya kehidupan di kota ini. Ketidakstabilan ekonomi yang terus berlanjut, dipadukan dengan kerusuhan sosial, menjadikan Stockton tempat yang sulit untuk berkembang. Bagi banyak orang, kota ini tampaknya terjebak di tengah, berjuang untuk merebut kembali kemakmuran masa lalunya. 2. Atlantic City, New Jersey. Taruhan yang tidak terbayar. Dahulu dianggap sebagai ibu kota perjudian di pantai timur, Atlantic City, New Jersey, telah jatuh jauh dari masa kejayaannya. Dengan kasino ikoniknya yang dulunya menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia, Atlantic City identik dengan kegembiraan dan kemewahan. Namun sekarang, destinasi yang dulunya glamor ini lebih terasa seperti kota hantu. Banyak kasino kota ini masih beroperasi, tetapi mereka dikelilingi oleh lingkungan yang sedang merosot, dan ancaman kejahatan yang semakin meningkat sangat terasa. Masalah kota ini tidak hanya keuangan, tetapi juga sosial. Atlantic City memiliki salah satu tingkat penyitaan tertinggi di Amerika Serikat, dengan banyak rumah yang ditinggalkan dan kosong. Ekonomi lokal belum pulih dari penurunan industri kasino, dan janji kekayaan cepat hampir sepenuhnya menghilang. Wisatawan tidak lagi datang berbondong-bondong ke daerah ini, dan mereka yang tersisa harus berjuang dengan kota yang tampaknya telah kehilangan daya tariknya. Atlantic City
yang dulunya menjadi mercusuar kesempatan dan kelebihan, kini berjuang untuk menemukan tempatnya di dunia hiburan yang semakin kompetitif. 1. Monroe, Louisiana. Sebuah kota yang berjuang melawan cuaca dan kesulitan ekonomi. Monroe, Louisiana, mungkin tidak terkenal dengan daya tarik budaya utamanya, tetapi kota ini dikenal luas karena suhu ekstrim dan kelembapan yang sangat tinggi. Iklim yang menekan ini membuat kehidupan sehari-hari menjadi tidak nyaman, dan penduduk harus menghadapi dampak fisik yang konstan dari cuaca tersebut. Namun, kesulitan tidak berhenti pada panas yang menyengat. Monroe juga berjuang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, kejahatan yang merajalela, dan ekonomi yang tampaknya terhenti. Bagi banyak orang, kurangnya peluang menjadikan Monroe tempat yang sulit untuk dijadikan rumah. Ekonomi kota ini stagnan, dengan sedikit industri yang menyediakan lapangan pekerjaan, dan banyak penduduk yang terpaksa bergumul dengan pengangguran atau pekerjaan yang tidak memadai. Kejahatan menjadi kekhawatiran yang konstan, dan biaya hidup yang semakin tinggi membuat keluarga sulit untuk maju. Bagi sebagian orang, memancing untuk makanan sehari-hari bukan hanya kegiatan rekreasi, tetapi suatu kebutuhan di kota di mana ketidakamanan pangan menjadi masalah besar. Kurangnya vitalitas ekonomi Monroe ditambah dengan iklim yang keras telah menciptakan lingkungan di mana bertahan hidup, bukan kemakmuran, menjadi fokus utama. Bagi mereka yang ingin melarikan diri dari kesulitan hidup sehari-hari di Monroe, prospek untuk melakukannya tampaknya tipis. Jika Anda merasa video ini menarik, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan meninggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kami jelajahi berikutnya. Dukungan Anda sangat penting bagi perjalanan kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya.